semuanya tetap semangat ya. Semangat Pak. Semangat pagi Bapak. Meskipun sudah siang, tetap jangan ngantuk. Ya, coba mungkin saya akan menghibur nanti sedikit ya. Oke. Sebelum masuk untuk bercerita dan sebagainya, saya mulai dengan absen dulu. Ya, absen dulu. Kita mulai dari Meisa. Hadir Meisa? Hadir Bapak. Baik. Ewinda? Hadir Pak. Ewinda. Mukidi. Mukidi jangan angel. Angel itu sudah tahu teman. Mesti tidak tepat lagi. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu jangan angel temen. Oh, bukan tuh ya. Tak kira ada yang namanya Mukidi. Paijo. Usi. Ada Pak, ada. Wiwi. Hadir Pak. Oh, hadir ya, jangan senyum-senyum sendiri. Nuna. Apa? Nuna ada. Kemudian Ayu. Ada Pak, ada. Hadir ya. Jadi semuanya sudah lengkap nih semuanya ya. Baik, berarti sudah lengkap, pasti dalam keadaan sehat. Maka dari itu kita tentunya harus wajib untuk bersyukur. Coba Meisa pimpin doa ya. Baik Bapak. Teman-teman, sebelum kita praktik dengan Bapak Philip, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Langsung. Berdoa selesai. Sudah Bapak. Baik, terima kasih Meisa. Semoga Anda dan keluarga tetap selalu sehat dan diberikan banyak berkah. Nanti yang lainnya menyusul ya, langsung membantu Pak Philip. Oke, kita langsung masuk ke sebuah cerita. Masih semangat ya? Hari ini nanti kita akan belajar menari. Sudah disiapkan tuh kaos dan untuk prakteknya. Ngantuk? Semoga tidak ya. Meskipun Pak Philip ini dapat jatah di siang hari, tapi semangatnya tetap harus semangat pagi. Oke, biar semangat ya. Semangat pagi, jawabannya luar biasa. Semangat pagi? Luar biasa. Luar biasa. Semangat pagi? Luar biasa. Nah, baik. Sebelumnya saya akan bercerita. Mau mendengarkan cerita saya? Mau. Ya. Enggak mau ya? Ya, siap. Tapi jangan ngantuk ya. Ini cerita ketika saya masuk ke Surabaya. Pada waktu itu sekitar tahun 2006 ya, 2006. Saya masuk ke sini masih belum mengenal siapa-siapa. Lalu ketemu dengan seorang tokoh di sini. Ternyata dia adalah juga tokoh tari remo juga. Dia bernama Bapak Saryono SS, Bapak Saryono, sarjana seni juga. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar menari. Nah, dari cerita ini sedikit, itu sekitar tahun 2000 tari remo diciptakan, kemudian dikembangkan. Pada waktu itu saya ikut membantu melatih. Pada tahun 2010 ditarikan, dikukuhkan di Gelora Bung Tomo. Jumlahnya juga 2010 ya, jumlahnya juga 2010. Tari remo masar 2010 dengan jumlah yang sama. Nah, kira-kira dari sedikit cerita saya sudah tahu ya diciptakan tahun berapa, kemudian dikebiarkan pada tahun berapa. Baik, sebelum melangkah kita akan belajar menari, alangkah baiknya Anda perlu tahu bagaimana karakteristik dari tari remo, khususnya tari remo Gagrak Anyar. Ya, apa? Ada yang tahu? Belum Pak, belum. Sudah pernah nonton? Ini tari yang terkenal, tari sudah kemana-mana, sudah sampai luar negeri juga. Udah Pak Philip, pernahnya lihat doang Pak di YouTube. Pernah sekali doang nari, susah banget Pak. Tari remo itu berasal dari mana? Jawa Timur ya. Kalau khusus untuk tari remo Gagrak Anyar itu di Surabaya ya, sekitar tahun 2000 ya, 2000. Karakteristiknya gimana? Oh, tadi ada yang bilang cepat, sulit. Nah betul, karena itu geraknya ritmis, dinamik. Ada yang tahu dinamik? Dinamik itu bom. Ya, dinamik, cepat lambatnya, apa ada temponya bagaimana, lembutnya bagaimana, tapi lebih
karena ini musiknya sangat cepat, terutama pada gerakan sampur banyak menggunakan gerakan sampur, kemudian hentakan kaki di bawah ya, kaki ya, itu sering digunakan, dan iringan maupun gerakannya sangat cepat. Maka dari itu kita perlu latihan pelan-pelan. Nah, kita nanti paling tidak membahas secara detail bagaimana geraknya. Paling tidak Anda bisa mengetahui bagaimana cara melihat tutorial video ya. Jadi paling tidak Anda bisa tahu, oh ini kanan, saya menggunakan kanan, tidak ngidal. Nanti pelan-pelan Anda coba dari sana, coba, oh bisa, oh tahu, oke, berarti kita bisa lanjutkan dan Anda bisa mengerjakan langsung di rumah. Nah, Anda langsung bisa mengerjakan langsung di rumah, pelan-pelan coba. Nanti jangan khawatir, tetap akan saya pandu ya. Begitu Anda mengerjakan, oh ini terbalik, kemudian oh ini ada yang kurang, tangannya kurang, kakinya kurang, kaki kanan, tangan kiri, tolanya masih salah, akan saya pandu terus. Jadi jangan khawatir, pasti nanti akan saya bantu supaya Anda bisa. Diulang-ulang terus pasti bisa, yakin ya. Saya masih ingat tadi ya, karakteristiknya tari remo tadi apa? Ritmik ya, temponya dinamik, kemudian sepertinya pengen terus ya, dinamik ya, keras lembutnya ada tapi lebih ke cepat. Oh ya, patah-patah, kemudian sama dengan iringannya ya. Kalau beda, kalau solo itu mungkin kadang-kadang ditinggal 2, 4, 6, 7 gong itu baru masuk. Ini pas tak cekleannya juga ada ya, ceklean itu patah-patah tadi. Nah, banyak sekali yang perlu Anda ketika nanti kita proses bertemu, nanti akan bisa ketemu. Oh ternyata sulit sekali, ternyata oh ini yang dinamakan ritmik, temponya dengan hitungannya sama cepatnya, kemudian dengan iringannya kok luar biasa cepat sekali, jadi sulit untuk mengikuti. Tapi tetap jangan khawatir, Anda akan bisa mengikuti pelan-pelan, tahap demi tahap, pelan-pelan pasti nanti bisa. Selain itu bukan hanya pada gerakan saja, ini juga bisa didukung selain dari gerakan dan iringan, juga rias dan busana. Jadi karakteristik ini nanti juga akan didukung dengan rias. Riasnya seperti apa ya? Riasnya tajam ya, dari alisnya, warnanya juga cereng, bagian matanya tebal, kelihatan ini bahwa karakter dari orang Surabaya seperti ini, tegas, beda dengan saya. Kalau saya tetap slow ya, slow karena aku slow ya. Baik, bisa dilanjutkan lagi ya. Ini karakteristik sudah, kita langsung jangan lama-lama, kita langsung akan beranjak menuju ke praktek. Siap? Baik, kita akan lanjut masuk ke materi PPT ya. Kita mulai. Untuk materi ini kita tidak terlalu banyak untuk materi pengetahuan, paling tidak Anda tahu supaya nanti pada saat melakukan gerakan tari remo Anda bisa memahami karakternya. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Yang pertama 3.1, Anda bisa memahami sedikit tentang konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi, yaitu dalam hal ini tari remo gagrag anyar. Pemahaman konsep tekniknya bagaimana. Kemudian setelah Anda bisa memahami, lalu peragaan, memperagakan gerakan tersebut. Dalam hal ini juga gerakannya gerak ikat dan sabetan dulu sesuai hitungan atau ketukan. Paham ya? Paling yang pertama pemahaman, kemudian Anda dapat memperagakan hanya 2 ragam dulu ya, ikat dan sabetan. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4.
Yang pertama, menjelaskan karakteristik tari remo gagrag anyar. Yang di dalamnya ada ciri gerak, unsur pendukungnya yaitu rias, busana, properti, dan iringan. Kemudian yang kedua, menjelaskan teknik gerak penghubung iket dan sabetan. Berarti iket dan sabetan itu adalah gerak penghubung. Gerak iket dan sabetan itu adalah gerak penghubung. Kemudian yang ketiga, memperagakan gerak penghubung iket dan sabetan dalam tari remo gagrag anyar. Dan yang terakhir adalah apresiasinya iket dan sabetan dengan iringan. Nah, berikut ini adalah karakteristik tari remo gagrag anyar. Ya, perlu diketahui dulu, paling tidak secara keseluruhan tari remo itu karakternya bagaimana. Ini dalam geraknya, ciri khas gerakannya, jadi lebih mengutamakan pada gerak-gerik kaki, ya, pada gerak-gerik kaki. Yang di sana di kaki kanan itu terdapat lonceng yang dikenakan pada kaki kanan, itu dinamakan apa itu? Gongseng. Betul. Kemudian tarian ini juga dominan pada permainan sampur, dan pada bagian kepala kuda-kudanya juga, dan juga yang terakhir adalah ekspresinya. Kalau menurut saya untuk ekspresi itu bisa menyusul ketika Anda bisa melatih gerak iket dan sabetan diulang-ulang dan gerak-gerakan yang lain, nantinya ekspresi itu dengan sendirinya akan muncul. Dan saya juga menjelaskan sedikit tentang ekspresi pada tata rias dan busana di channel YouTube. Ada tutorialnya ya. Nah, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar untuk tata rias. Nah, tata riasnya seperti ini. Nah, ini tata riasnya. Jadi ada tutorialnya juga dari awal, dari before and after sampai selesai ya, sampai selesai. Ya, paling tidak Anda bisa mengetahui, loh kok seperti ini ya, kok galak, nah, atau bagaimana ya. Jadi garis-garisnya lurus, tajam, tebal. Kemudian warna-warnanya, terutama warna hitamnya cereng, galak. Kalau ada juga dalam geraknya, karakternya, kalau orang Surabaya itu mengkitik, ya, mengkitik. Kemaki kalau dari Jawa Tengah itu kemaki. Ya, karena ini ya arek-arek Surabaya, pahlawan Surabaya ya seperti itu. Ini dari tata rias dan busananya itu sebetulnya beragam, tapi ciri yang paling mendasar itu bisa terletak pada satu, udengnya ini khasnya, kemudian seweknya, kemudian yang paling kelihatan lagi di bagian ter. Nah, ter itu ada pangkatnya. Nah, itu pada saat itu kan ada apa namanya akulturasi budaya ketika dari Belanda itu, kita ada penjajahan Belanda itu pada waktu itu ya, itu tapi tetap kelihatan pakem dari tari remo itu masih ada, tapi yang menjadi ciri khas itu akulturasinya. Kemudian celananya pendek dan kemudian ada gongsengnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk hem itu bisa diganti warna, ini ada warna putih, bisa diganti warna merah ataupun hitam, nanti disesuaikan sampurnya. Terus kemudian ada kerisnya juga. Nah, kurang lebih untuk tata rias dan busana seperti itu juga bisa mendukung, paling tidak mendukung dari karakternya. Kemudian berikutnya, nah sudah selesai, materi kita sudah selesai untuk
untuk pengetahuan sedikit Anda bisa mengenal tentang karakteristik tari remo. Untuk selanjutnya bisa mencari-cari dulu di YouTube maupun di Google dan data-data yang lainnya tentang tari remo. Nah, sekarang kita masuk ke materi praktek iket dan sab. Halo, baik. Pak Philip akan mempraktekkan gerak iket dan sabetan secara singkat saja, untuk lebih jelasnya, Anda semuanya bisa mengakses di channel YouTube Pak Philip secara detail, pelan-pelan. Untuk ini kita waktunya hanya singkat, jadi gerak iket dan sabetan agak lebih cepat ya. Paling tidak Anda tahu bagaimana bahwa Pak Philip itu mengajarkan bagaimana cara Anda melihat tutorial video. Bagaimana cara Anda melihat tutorial video ya. Saya tidak nidal. Anda tahu ini bahwa ini tangan apa, kaki sebelah mana ya. Tangan kiri ya tangan kiri sama ya. Anda melakukannya juga tangan kiri, jadi bukan ini tangan apa, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Jadi Anda ikuti sama persis. Jadi nanti Anda melihatnya nanti dibalik ya, jangan sampai terbalik. Tapi kalaupun sampai terbalik akan saya pandu nanti di dalam tugas Anda. Saya pandu, oh ini masih terbalik, tolong tampilannya diulang kembali, samakan persis ketika saya ada di YouTube ya. Baik, saya mulai dari yang tahapan yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah melatih kaki dulu. Kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah bisa. Melatih tangan, sampurnya saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu gerak iket. Kemudian setelah bisa 1 dan 2 diulang dan digabungkan. Kita coba iket ya. Kita mulai dari gerak kaki. Undur kaki kiri, diikuti kaki kanan jinjit. Itu hitungan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ini 5, 6. Kiri kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepat saja ya, nanti bisa diulang-ulang, bisa dilihat di YouTube. Kemudian Anda langsung belajar gerak tangan. Tangan kiri lurus. 1, 2. 1 ambil, lalu dijepit, kemudian dilempar ke depan. Dari jarinya seperti ini. 1, 2. 1, 2 ya. 3, yuk 4. 3, 4. 5, kembali lurus, jangan sampai ngiklik. 5, 6 ya, langsung digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kaki dengan tangan. 1, 2, 3, 4. Mundur kaki kiri, lipat 3, 4, 5, 6. Ya, teknik yang betul dan yang betul pada saat berlipat, tangan jangan sampai turun, 3, 4 biasanya turun. Nah, 3, 4 langsung ke atas. 5, 6. Nah, tambahnya biasanya ada putaran campur. 5, 6. Nah, kayak pesawat. Dan itu iket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan gerak sabetan. Diapakan lagi, kembali lagi ke kaki dulu. Setelah kaki, tangan. Setelah tangan,
digabungkan, selesai. Gerak kaki. Dan setelah ikat tadi, setelah ikat langsung nyabet. 1, 2, 3, 4, 5, cering, mundur, up, cering, cering, cering. 3, 4, ini lanjutannya gerak ikat. 5, 6. Jadi di dalam gerak ikat itu di dalamnya ada, di dalam gerak sabetan di dalamnya ada gerak ikat. Ya. Lanjut masuk ke sampul. Terakhir ini ambil 1, 2, kembali. 1, 2, kembali. 1, 2, 2. Setelah meminta ini harus diberikan ya. Meminta diberikan. Ambil, diberikan, tarik. Lalu putar bareng. Putar. Up. 2. Lalu ambil, letakkan. Up. Lempar tali namanya. Lempar tali. Mundur. Cring, cring, cring. Lalu gerak ikat separuh. Mulai dari hitungan 3, 4, 5, letakkan. Kita gabungkan. Maaf ya, ini gerak agak cepat. Untuk selanjutnya masih bisa Anda ikuti pelan-pelan di YouTube ya, di YouTube. Pelan-pelan ada gerak ikat aja. Mulai dari tutorialnya pelan-pelan. Saya hanya mengajari bagaimana arah hadapnya. Jangan sampai terbalik ya. Langsung masuk gerak sabetan. Ambil, buang, kembali. 1, 2, ambil, letakkan, tarik, puter, buang, ambil, letakkan, mundur, buka, cring, 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 gerak ikat. 3, 4, 5, letakkan. Boleh dikasih putaran sampul. Ya, saya ulangi terakhir, ikat dan sabetan cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, letakkan, ambil, buang, letakkan, puter, buang, letakkan, puter, buang, ambil, letakkan, mundur, cring, 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 balik, letakkan. Nah, saya kira sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya bisa ditutup ya, evaluasi. Baik, kesimpulan ya. Untuk terakhir kita sudah di penghujung acara pertemuan siang ini dengan semangat yang pagi ya. Kesimpulannya kita tadi sudah mendapatkan, Anda sudah mendapatkan apa saja. Jadi materinya ada 3 saja. Karakteristik tari remo, kemudian gerak ikat dan sabetan. Gerak ikat dan sabetan. Karakteristiknya tadi apa saja? Ada ritmis, dinamis dari geraknya, kemudian rias dan busananya, iringannya cepat, riasnya tajam, tegas, dan seterusnya. Anda juga bisa mencari lagi data-data dari Google dan dari yang lainnya juga bisa mencari di situ, dari YouTube dan seterusnya. Kemudian ikat dan sabetan bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu Anda bisa mengakses, bisa melihat terus, mengulang-ulang di YouTube Pak Philip ya. Nanti sudah saya masukkan ya, sudah saya kirimkan di grup. Anda bisa lihat. Jangan lupa untuk tugasnya pada waktu di akhir ini, tugasnya yang pertama untuk pengetahuan, deskripsikan dengan kelompok. Buatlah deskripsi gerak ikat dan sabetan. Buatlah deskripsi gerak ikat dan sabetan itu bersama dengan kelompok. Buat 5 ya, 6 orang langsung dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian itu ketika Anda sudah bisa mendeskripsikan dengan baik, dengan betul, saya yakin Anda akan bisa mengikuti, memperagakan gerak ikat dan sabetan dengan baik. Karena dengan membuat deskripsi itu pasti akan pelan-pelan. Oh, hitungan 1, 2 itu untuk kaki kiri, diikuti kaki kanan, kemudian jinjit, ditulis. Akhirnya akan secara tidak sadar Anda bisa
membayangkan, berimajinasi bahwa Anda akan bergerak kaki kiri, kaki kanan, dan seterusnya, tangannya bagaimana. Nah, setelah itu dipraktekkan, kemudian disimpan di Google Drive, dikirimkan linknya ke GC, Google Classroom. Baik, untuk tugas juga sudah. Akhir kata juga saya tutup dengan doa. Kita berdoa, agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik, kemudian tugas segera dikumpulkan. Akan saya tunggu nanti malam ya, atau paling tidak besok pagi bisa langsung saya review pekerjaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pertemuan daring berikutnya. Ya, terima kasih Pak Philip untuk presentasi pada siang ini. Kita beri aplaus buat Pak Dukun Philip. Aduh, ini ada pantomim bagian terakhir. Iya ya, monggo Pak Sanjo, ini kalau saya dengan memang diharapkan dari kemarin Pak Toro juga ingin sekali, ini malah nggak lihat ya Pak Toro, ingin sekali seperti apa pembelajaran daring dengan praktek kaki. Namun melihat waktunya jadi melonjak banyak sekali. Jadi banyak sekali. Lah monggo Pak Santio memberikan saran. Ya, terima kasih. Selamat presenter terakhir Pak Filipus. Ya, bagus. Saya akan komentar dulu di Oke. Yang jelas ini presentasinya menarik. Materinya juga sebenarnya menarik. Hanya proporsi penjelasan karakteristik tari remo itu tadi kan sudah dijelaskan. Ada gerak, kostum, rias busana, properti, dan iringan. Nah, tapi realitasnya kan memang yang dijelaskan hanya aspek gerak. Apakah nanti di RPP-nya perlu disesuaikan karakteristik gerak tari remo? Itu artinya yang dijelaskan cuman seputar ikat dan sabetan. Ikat sabetan. Jadi kan kalau itu memang fokusnya ke karakteristik itu, saya kira akan lebih tepat kalau memang yang difokuskan pada ikat sabetan pada ragam gerak tari remo. Meskipun ada pengetahuan sedikit tentang rias busana, sedikit tentang ini loh, ekspresi dari iringannya, audionya hanya sampaikan sekilas-sekilas. Tapi itu tidak akan dibahas karena kenyataannya Pak Filipus hanya menerangkan aspek karakteristik pada sisi gerak. Itu pun hanya ikat dan sabetan. Saya kira untuk evaluasi ke depan itu. Kemudian maaf Pak Filipus, ini saran saja. Kalaupun nanti fokusnya tari remo atau yang tadi Mbak Usi Jaipong, tapi sedikit banyak tolong disinggungkan dengan seperti tarian yang Anda miliki. Aspek ini juga penting. Nah ini artinya kita menyapa tarian orang lain yang ada di Nusantara, karena ada yang di Pekanbaru, ada dari Lampung, dan seterusnya. Meskipun tidak harus menyebut tari apa, tapi apa yang saya jelaskan tentang ikat dan sabetan di tari remo dengan karakteristik seperti ini, saya kira di tarian milik Anda juga ada hal yang spesifik seperti ini, dan seterusnya. Kembali kepada ikat dan sabetan. Itu artinya ada semacam tegur sapa kultural dengan jenis tari yang lain. Jadi tidak mengenyampingkan keragaman budaya. Ini saya kira nanti saran saya ke situ. Kemudian pemanfaatan waktu jeda, karena ini memang pakai media daring, itu memang kendalanya seperti ini. Tapi bagaimana Anda nanti berjalan terus tanpa harus mengurangi substansi materi yang disampaikan. Jadi kalau orang Jawa ini Mas Filipus dalang ora kurang lakon, itu Mas Filipus pasti tahu artinya dalang ora kurang lakon. Seandainya terjadi trouble di tengah, bagaimana Mas Filipus itu bisa memberikan solusi yang ini tadi saya kira akan memberi daya tarik bagi seluruh peserta. Saya kira itu saja Bu Enis, masukan saran saya, tapi ini bagus presentasi dari Mas Filipus. Saya salut. Oke, terima kasih. Ya, sudah disampaikan Pak Santio beberapa hal yang sangat urgen, sangat penting. Ya, memang dengan kondisi daring ini jadi waktunya melonjak, tapi masih bisa sekali. Ya, ada beberapa hal yang kira-kira kurang pengulangannya itu mungkin lebih dikurangi. Ya. Seperti itu. Kalau penjelasannya sudah bagus. Oke, di waktu saja yang jadi banyak.
Dan nanti seperti tadi difokuskan saja pada iket dan sabetan itu aja ternyata sudah banyak. Ya, iya, sudah banyak ternyata. Oke. Oke. Iya. Kita ke matur sedang. Iya ya, silakan Pak. Mungkin karena ini kan hanya satu pertemuan memang kita akan hanya menari saja, tetapi ragam geraknya ikat dan sabetan. Tapi ketika saya memberi pelajaran ikat dan sabetan, di situ saya sedikit supaya masuk. Lalu pertemuan berikutnya dan saya masuk sedikit supaya makin masuk lagi. Jadi berikut pertemuannya lagi tambah satu ragam lagi, saya masuk sedikit. Jadi untuk pengetahuan sedikit demi sedikit saya ulang. Seperti yang saya mau katakan. Oh iya. Oke.